Kelsey Barrett lahir pada tahun 1986. Ia dibesarkan di sebuah peternakan terpencil di Washington, Amerika Serikat. Kelsey menghabiskan masa kecilnya bercita-cita untuk menjadi pilot. Cita-cita yang kemudian menjadi kenyataan. Lulus dari sekolah pilot, dia bekerja sebagai instruktur penerbangan di Pangkalan Angkatan Udara Falcon di Grand Junction, Colorado. Tetapi masih ada satu mimpi yang sangat dia inginkan selain menjadi pilot, yaitu menikah dan membangun sebuah keluarga. Kelsey mencari seseorang dengan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Seseorang yang memegang keyakinan dan moral yang sama dengannya. Saat itulah Kelsey bertemu Patrick Frazee di situs kencan online pada bulan Maret 2016. Kelsey langsung jatuh cinta pada pria tampan tersebut. Keduanya terus menjalin hubungan online dan akhirnya Kelsey pindah ke sebuah apartemen yang dekat dengan rumah Patrick. Patrick mengelola sebuah peternakan keluarga seluas 30 hektar di pedesaan Florissant, Colorado. Tak lama kemudian, Kelsey hamil dan melahirkan putri mereka Kaylee pada bulan Februari 2017. Dia mengatakan kepada rekan kerjanya bahwa mereka akan segera menikah. Tetapi hingga bulan Oktober 2017, Patrick tidak pernah membicarakan tentang pernikahan. Kelsey menghabiskan seluruh hari liburnya untuk mengunjungi Patrick di peternakan. Sementara Patrick hampir tidak pernah mengunjungi apartemen Kelsey. Walaupun Kelsey senang menjadi seorang ibu, tapi semua ini berjalan terlalu cepat. Hubungannya dengan Patrick menjadi tegang. Pekerjaannya sebagai instruktur penerbang yang padat sambil merawat bayi dan bolak-balik pergi ke peternakan membuatnya sangat lelah. Walaupun demikian, ia berusaha keras menjaga hubungan asmaranya agar terus berlanjut, sekaligus menyiapkan kehidupan yang mapan untuk putri mereka. Tanggal 22 November 2018 adalah hari perayaan Thanksgiving. Hari itu Cheryl Barrett, ibu Kelsey, menelpon dan menanyakan kado apa yang diinginkan cucunya untuk hari Natal. Sebelum mengakhiri percakapan, Kelsey meminta resep roti celup kepada ibunya. Kemudian ia berencana untuk pergi berbelanja dan mempersiapkan hari Thanksgiving-nya. Setelah hari itu, Cheryl tidak pernah lagi menerima kabar dari Kelsey. Padahal keduanya telah berencana untuk saling menghubungi. Tanggal 2 Desember 2018, Cheryl masih belum bisa menghubungi putrinya dan ia mulai khawatir. Cheryl akhirnya menelpon polisi di Colorado Springs dari rumahnya di Washington. Ia meminta mereka untuk melakukan pemeriksaan ke apartemen Kelsey. Ketika polisi tiba di apartemen, mereka melihat dua mobil milik Kelsey terparkir di depan. Saat masuk ke dalam, mereka tidak menemukan Kelsey. Tetapi dapat dipastikan bahwa Kelsey hanya pergi membawa dompetnya. Karena koper dan peralatan make-up-nya masih tertata rapi di apartemen. Keluarga Kelsey bersikeras bahwa ini sangat mencurigakan. Mereka meminta polisi untuk memulai penyelidikan orang hilang. Polisi menghubungi Patrick. Dia menyatakan bahwa Kelsey telah mengakhiri hubungan mereka sehari sebelum Thanksgiving. Kelsey mengatakan bahwa semuanya tidak berjalan baik di antara mereka, dan dia ingin awal yang baru pada hari Thanksgiving. Kemudian Patrick bertemu Kelsey yang menitipkan putri mereka padanya. Patrick menunjukkan SMS yang Kelsey kirimkan kepadanya selama akhir pekan itu sebagai bukti. Patrick memberitahu petugas bahwa Kelsey selama ini menderita depresi. Patrick pernah melihat Kelsey ingin mengakhiri hidupnya dengan senjata api. Tetapi Patrick berhasil merebut senjata itu dan menyelamatkan Kelsey. Penyidik kemudian mendatangi tempat kerja Kelsey. Didapat informasi bahwa Kelsey mengirim pesan teks pada tanggal 25 November
yang mengatakan bahwa dia sakit dan tidak akan kembali bekerja sampai minggu berikutnya. Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus lenyapnya Kelsey. Poster orang hilang disebarkan. Pihak keluarga Kelsey juga menawarkan hadiah kepada publik agar ia segera ditemukan kembali dengan selamat. Tanggal 5 Desember 2018, Cheryl dan kakak lelaki Kelsey pergi ke Colorado dan menelusuri apartemennya. Mereka langsung menyadari bahwa beberapa barang telah hilang dari posisinya. Yang paling jelas adalah permadani di ruang tamu. Sementara beberapa barang lain terlihat seperti baru saja dibersihkan. Saat itulah kakaknya menemukan bercak darah di dasar toilet. Penyidik dari kepolisian menanggapi serius penemuan ini. Mereka menyemprotkan luminol dan menemukan percikan darah di seluruh area kamar mandi. Hasil tes DNA menunjukkan itu adalah darah Kelsey. Polisi mulai mengumpulkan rekaman kamera CCTV dari seluruh kota. Video pertama yang mereka temukan adalah pada hari Thanksgiving sekitar jam 12 siang. Kelsey terlihat membawa Kaylee membeli bahan makanan dan juga serangkaian bunga. Kemudian pada jam 1.30 siang, rekaman dari kamera CCTV tetangga menunjukkan Kelsey masuk ke apartemen bersama Patrick dan Kaylee. Video berikutnya menunjukkan Patrick keluar dari apartemen tetapi tidak bersama Kelsey. Rekam jejak HP milik Kelsey menunjukkan bahwa HP tersebut berpindah posisi ke rumah orang tua Patrick di hari Thanksgiving itu. Tetapi Patrick mengatakan kepada penyidik bahwa ia hanya pulang berdua bersama putrinya Kaylee. Kelsey tidak ikut ke peternakan hari itu. Rekaman CCTV berikutnya memperlihatkan Patrick mengisi sekaleng bensin sambil berbicara dengan teman-teman Kelsey pada tanggal 24 November. Patrick menyerahkan HP miliknya dan sampel DNA pada tanggal 12 Desember. Penyidik menemukan panggilan berulang kali ke nomor di Idaho yang diketahui adalah milik seorang perawat bernama Crystal Lee Kenny. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Crystal adalah pacar lama Patrick yang ingin kembali bersamanya. Crystal dan Patrick bertemu saat lulus SMA. Mereka menjalin kasih putus sambung selama bertahun-tahun. 8 bulan sebelum kematian Kelsey, Crystal bercerai dan mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya. Saat itulah dia mulai mendekati Patrick kembali. Crystal pertama kali diinterview oleh polisi pada 15 Desember 2018. Awalnya ia mengatakan tidak mengenal Kelsey atau Patrick. Tetapi saat wawancara kedua, dia mengakui mengenal Patrick dan telah berbicara dengannya sebulan sebelumnya tentang jual beli seekor kuda. Namun hal ini menjadi sangat mencurigakan karena pengakuannya berbeda dengan jejak rekam SMS mereka di HP. Saat FBI dilibatkan dalam penyelidikan, Crystal memutuskan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Untuk mendapatkan pengakuan penuh, jaksa setuju membuat kesepakatan yang akan menguntungkan pihak Crystal di pengadilan. Dalam pengakuannya, Crystal menyatakan bahwa 2 bulan sebelum kematian Kelsey, Patrick memintanya untuk membunuh Kelsey dalam 3 kesempatan berbeda. Patrick mengatakan pada Crystal bahwa Kelsey akan ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh atas Kaylee. Kelsey adalah wanita yang kasar. Patrick khawatir dia akan menyakiti putri mereka. Karena itu Crystal harus pergi dan menangani Kelsey. Crystal setuju untuk meracuni minuman favorit Kelsey dengan obat tidur dalam dosis yang mematikan. Tetapi dalam percobaan pertama ini Crystal ketakutan dan tidak sanggup meracuni minuman itu. Namun ia tetap memberikan minuman yang tidak diracuni kepada Kelsey. Crystal berpura-pura bahwa mereka adalah tetangga, walaupun Kelsey jelas-jelas tidak mengenalinya. Marah atas pengkhianatan ini, Patrick menyuruhnya untuk mencoba lagi. Kali ini Crystal diminta menggunakan pipa logam untuk memukuli Kelsey sampai mati.
Crystal pergi mengunjungi Kelsey, tetapi ia kembali tidak sanggup melakukan perintah Patrick. Kemudian Patrick menelpon dengan rencana ketiga. Kali ini dia menyuruh Crystal menggunakan tongkat baseball untuk menghabisi Kelsey. Crystal kemudian mencoba, tetapi dia tetap tidak sanggup melakukan rencana Patrick. Hingga akhirnya Patrick memutuskan untuk melakukan rencananya sendiri pada hari Thanksgiving tanggal 22 November 2018. Patrick menelpon Crystal saat makan malam Thanksgiving. Ia butuh bantuan untuk membersihkan apartemen Kelsey. Karena sibuk dengan urusan pribadi, baru 2 hari kemudian Crystal datang ke apartemen Kelsey. Ketika dia tiba, Patrick menceritakan bahwa pada tanggal 22 dia mengajak Kelsey untuk bermain tebak-tebakan, sementara putri mereka bermain di ruang sebelah. Patrick menutup mata Kelsey dan mulai meletakkan berbagai lilin aromaterapi di bawah hidungnya. Kelsey harus menebak satu persatu aroma apa yang ia cium. Saat Kelsey lengah karena terlarut dalam canda tawa, Patrick meraih tongkat bisbol dan mengakhiri hidupnya. Crystal membutuhkan waktu berjam-jam untuk membersihkan semua darah di apartemen itu. Sementara Patrick pergi meninggalkan tempat kejadian. Tetapi Patrick terus-menerus menelponnya untuk meyakinkan bahwa tidak ada bukti yang tertinggal dimanapun, terutama gigi. Patrick takut salah satu gigi Kelsey akan ditemukan oleh polisi. Crystal mengumpulkan benda-benda yang tidak bisa dia bersihkan, kemudian meletakkan semuanya di mobil Patrick. Ada sebuah tas hitam di bagasi mobil itu yang tidak diketahui isinya oleh Crystal. Setelah itu mereka pergi ke peternakan. Patrick mengambil tas hitam tersebut dan membakarnya bersama seluruh bukti kejahatan yang dikumpulkan oleh Crystal. Setelah semuanya terbakar habis, Crystal mengemudi sepanjang malam kembali ke Idaho membawa HP Kelsey. Ia melakukan panggilan dan mengirimkan beberapa SMS terakhir sebelum membakar HP tersebut pada tanggal 25 November 2018. Crystal bersikeras bahwa dia melakukan semua yang diperintahkan Patrick karena dia berada di bawah ancaman. Walaupun demikian, tidak semua perintah Patrick ia laksanakan. Crystal meninggalkan setidaknya 2 bercak darah sebagai bukti untuk ditemukan oleh polisi di kemudian hari. Patrick ditangkap pada tanggal 21 Desember 2018 dan ia didakwa atas pembunuhan tingkat pertama disertai beberapa tuduhan lainnya. Kaylee kecil diambil dan dibawa oleh polisi untuk diberikan kepada keluarga Kelsey. Setahun kemudian, persidangan Patrick dilakukan selama 3 minggu. Jaksa memanggil saksi-saksi yang memberatkan Patrick. Saksi terakhir adalah seorang narapidana yang dikurung satu sel dengan Patrick. Saksi ini menyatakan bahwa Patrick meminta bantuannya untuk menghabisi semua saksi kunci dalam persidangan, yaitu mantan kekasihnya Crystal Lickeny, orang tua Crystal, mantan suami Crystal, teman-teman Patrick, dan beberapa penyidik yang menangani kasus ini. Total ada 10 orang yang ingin ia habisi. Patrick berjanji akan menjamin pria itu secara finansial seumur hidup begitu ia keluar dari penjara. Patrick menyampaikan instruksinya dalam bentuk catatan-catatan kecil. Selain daftar orang-orang yang ingin dihabisinya, catatan-catatan itu juga memuat petunjuk rinci tentang di mana para saksi dapat ditemukan. Patrick memerintahkan untuk membuang setiap catatan yang telah dibaca ke dalam toilet. Tetapi diam-diam pria ini menyimpan catatan-catatan tersebut yang kemudian digunakan untuk melawan Patrick di pengadilan. Tanggal 18 Desember 2019, para juri dengan suara bulat memutuskan Patrick Frazee bersalah. Dia divonis penjara seumur hidup ditambah 156 tahun. Sementara Crystal Lickeny divonis 3 tahun penjara karena merusak bukti kejahatan, ditambah dengan 1 tahun pembebasan bersyarat.
Setelah putusan dibacakan, keluarga Kelsey Barrett menangis dan merayakan kemenangan. Bagi Cheryl, ibu Kelsey, setiap tahun di saat hari Thanksgiving tiba, akan selalu menjadi momen untuk mengenang kepergian putrinya.